Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Gunadarma dengan jurusan Psikologi dari kelas 3 PA 13 dengan mata kuliah Psikologi Abnormal akan menjelaskan materi tentang halusinogen relate disorder dengan anggota kelompoknya Dengan saya Dira Fatihah, saya Nisa Hanifa, saya Febriana Puspita, saya Wenda Cynthia. saya Yesika Yasifuna. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari halusinogen. Halusinogen adalah salah satu golongan narkotika yang mampu mendistorsi persepsi realita bagi penggunanya. Nah, pemakai halusinogen akan berhalusinasi, seperti melihat gambar atau warna tertentu, mendengar suara-suara, dan merasakan sensasi yang sebenarnya tidak ada. Dulunya, halusinogen digunakan untuk ritual penyembuhan atau keagamaan. Nah, namun seiring berjalannya waktu, narkotika jenis ini tuh digunakan untuk mengatasi stres, bersenang-senang bersama kawan, merasakan pengalaman spiritual, atau bahkan hanya ingin merasa berbeda. Selanjutnya, halusinogen juga bisa didapatkan secara alami dalam bentuk tumbuhan dan jamur. Nah, tapi manusia juga bisa membuatnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis obat halusinogen. Secara garis besar, halusinogen dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama halusinogen klasik seperti LSD. Yang kedua, obat disosiatif seperti PCP. Kedua jenis halusinogen ini tetap memberikan efek samping yang serupa, berupa suasana hati yang sering berubah-ubah secara intens dan cepat. Peneliti belum terlalu memahami cara kerja halusinogen dalam tubuh. Akan tetapi, halusinogen klasik diperkirakan mengganggu sistem saraf di otak yang akan menghambat komunikasi antara otak dan saraf tulang belakang. Maka dari itu, berdampak pada waktu tidur, suhu tubuh, kontrol terhadap otot, rasa lapar, suasana hati, dan persepsi terhadap sensasi-sensasi yang dirasakan. Sementara halusinogen jenis disosiatif berefek pada tubuh yang dengan cara mengganggu sistem glutamat pada otak yang mengatur emosi, respon terhadap kesembuhan. Saya akan menjelaskan paling umum dari penyakit halusinogen. Yang pertama, berkeringat, mual, tremor, mulut kering, penglihatan kabur, suhu tubuh tinggi, jantung berdebar-debar, insomnia atau sulit tidur, lemah dan lesu, halusinasi, visual, mudah tersinggung. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan gejala berpotensi berbahaya halusinogen. Yang pertama, kecemasan ekstrim, perasaan kehilangan jati diri, panik, perubahan suasana hati secara cepat dan signifikan. Saya akan menjelaskan tentang efek dari halusinogen. Efek langsungnya adalah orang yang menggunakan halusinogen dapat melihat, mendengar, dan merasakan sensasi yang nampak sangat nyata, tetapi sebenarnya tidak ada. Persepsi yang berubah ini dikenal sebagai halusinasi. Biasanya efek halusinasi ini dapat dimulai dari 20 hingga 90 menit setelah konsumsi dan dapat bertahan hingga 12 jam. Penglihatan pun kabur, pikiran tidak teratur, kebingungan, dan kehilangan koordinasi. Peningkatan laju pernafasan, peningkatan detak jantung dan tekanan darah,
Ketika efek langsung halusinogen mulai hilang, seseorang mungkin masih mengalami efek sampingnya. Efek ini dapat bertahan selama beberapa hari setelahnya, yaitu depresi, kegelisahan, serangan panik, psikosis. Nah, ada efek jangka panjangnya. Salah satu akibat dari penggunaan halusinogen yang berulang-ulang adalah kecanduan, sehingga terjadi perkembangan toleransi. Peneliti menunjukkan bahwa penggunaan LSD, pengembangan toleransi, harus meminum obat yang banyak untuk mendapatkan efek yang sama. Ketika pengguna berhenti mengkonsumsi obat secara mendadak atau menurunkan dosisnya secara drastis dalam waktu singkat, maka toleransi akan hilang sehingga gejala sakau akan muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi penggunaan halusinogen. Yang pertama itu ada tidur yang cukup. Kondisi tidur yang kurang bisa menjadi penyebab dari halusinasi, baik ringan maupun yang parah sekalipun. Rata-rata jam tidur yang cukup adalah mencapai 7-9 jam setiap harinya. Yang kedua, ada kurangnya stres. Efek dari halusinogen bisa dari stres yang dirasakan sehari-harinya. Kurangi stres fisik dengan cara menjaga tubuh agar fit serta beristirahatlah yang cukup. Jika perlu, Anda bisa berlibur beberapa hari untuk menghilangkan stres yang Anda alami. Yang ketiga, ada perluas pergaulan. Dengan cara ini, Anda bisa banyak melakukan aktivitas bersama teman-teman Anda dan akan membuat Anda terhindar dari penyebab-penyebab yang dapat membuat halusinogen tersebut terjadi. Yang keempat itu ada berpikir positif. Cobalah untuk mengubah mindset Anda pada hal-hal yang positif saja. Jauhkan pikiran dari konteks negatif. Membiasakan diri berpikir hal-hal positif juga sangat baik untuk kehidupan Anda ke depannya. Yang kelima itu adalah meminta bantuan keluarga, di mana keluarga Anda selalu memberikan kenyamanan serta perlindungan untuk Anda, sehingga penggunaan halusinogen yang Anda alami dapat berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Demikian penjelasan dari kami tentang halusinogen related disorder. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di sini kita sama-sama belajar. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.